Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4A, B, C, dan D? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang semangat meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, ibu tahu mungkin lapar atau haus, tapi ingat kalian sedang melakukan ibadah. Dan ketika kalian belajar itu kan ibadah. Kalian puasa juga ibadah. Wow, Masya Allah, berarti kalian akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda karena kalian sedang menjalankan ibadah. Keduanya adalah ibadah, ya kan? Nah, insya Allah Allah akan menggantikannya dengan pahala yang luar biasa selama kalian tetap sabar dan ikhlas dalam menjalankannya. Oke ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk energi dan perubahan bentuk energi. Sebelumnya di hari Selasa Ibu kasih kalian latihan latihan pra materinya gitu ya. Jadi Ibu pengen lihat nih gimana nih kemampuan atau pemahaman kalian tentang materi ini, karena kan sebenarnya sebelumnya materi ini sudah pernah kita pelajari gitu. Jadi sekarang Ibu akan membahasnya pun tidak terlalu panjang ya, kalian bisa dengarkan dan simak penjelasan dari Bu Nindi ya. Ini mohon maaf ada suara ngaji ya, nggak apa-apa ya karena dekat masjid nih rumah Ibu. Ya, oke kita lanjut. Nah, kalau kita bicara macam-macam bentuk energi, kalian pasti sudah tahu ya. Nah, sumber energi itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga atau lingkungan masyarakat. Ada beberapa macam sumber energi dan pemanfaatannya. Nah, berikut nih beberapa macam bentuk energi. Nah, ini pertama ada energi listrik. Energi listrik ini energi yang paling banyak digunakan oleh manusia dan sumbernya itu macam-macam. Ada yang dari batu bara, terus ada yang dari angin, air yang kemudian digerakkan ya oleh generator ya, terus ada alatnya, terus kemudian diubah menjadi energi listrik yang bisa kita gunakan itu ya. Nah, energi listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak. Nah, masih ingat ya tentang listrik dinamis ya. Nah, muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan arus listrik. Nah, energi listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk penerangan, untuk menggerakkan mesin-mesin, untuk menyalakan alat elektronik kita dan sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua adalah energi bunyi. Energi bunyi ini dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Nah, jadi bendanya bergetar terus menimbulkan gelombang suara di udara, kemudian gelombang suaranya itu masuk ke daun telinga kita dan diproses nih oleh telinga kita dan direspon oleh otak kita. Itu kan terbentuklah satu jenis bunyi yang kita kenali. Ketika kita mendengar bunyi guntur yang sangat keras, terkadang kaca jendela rumah kita juga akan ikut bergetar ya. Nah, hal ini disebabkan bunyi itu merambat melalui udara. Ini juga kita pernah pelajari. Jadi diingat-ingat ya. Nah, yang ketiga adalah energi panas atau kita sebut kalor ya. Jadi kalau Ibu bilang energi panas itu sama aja dengan kalor. Kalau Ibu bilang kalor itu maksudnya energi panas ya. Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu maupun perubahan wujud zat. Gitu ya. Energi kalor biasanya merupakan hasil sampingan dari perubahan bentuk energi lainnya. Nah, kita harus ingat ya, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bentuknya bisa kita ubah gitu. Ya, energi kalor dapat diperoleh dari energi kimia. Nah, contohnya pembakaran bahan bakar. Selain itu, energi kalor juga dapat dihasilkan dari energi kinetik. Nah, energi kinetik itu artinya benda-benda yang mengalami gesekan, bergerak gitu ya. Jadi ini harus dipahami. Nah, yang keempat, energi kimia. Nah, energi kimia ini adalah energi yang dilepaskan selama reaksi kimia. Maksudnya reaksi kimia itu apa sih? Ya, baca lagi ya. Contoh sumber energi kimia itu adalah dari makanan yang kita makan. Gitu ya. Makanan yang kita makan mengandung unsur kimia. Oke, zat-zat itu kita sebut dengan unsur kimia ya.
Dalam tubuh kita, unsur yang terkandung dalam makanan mengalami proses kimia dalam tubuh kita. Ya, maksudnya proses kimia itu melibatkan zat-zat tertentu dalam tubuh kita, berarti melibatkan hormon, sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, energi kimia yang dilepaskan berguna bagi tubuh kita untuk membantu kerja organ-organ tubuh. Nah, menjaga suhu tubuh kita juga. Dan juga untuk melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita perlu makan, makanan yang nanti masuk ke dalam tubuh kita, kemudian diproses oleh organ pencernaan kita, menggunakan zat dalam tubuh kita, baik itu hormon atau enzim dan sebagainya, baru kemudian diproses dalam tubuh kita, dicerna, lalu kemudian dijadikan energi, kemudian energinya disebar ke otot-otot kita, kemudian kita bisa menggerakkan otot kita dengan baik, ya nggak? Kita berjalan, kita membaca, kita berlari, misalnya tidur pun kita juga memerlukan energi. Nah, sepanjang itu prosesnya. Nah, kita bikin simpel dulu sekarang, gitu ya. Nah, jadi seperti itulah gambarannya dalam tubuh kita ya. Jadi makan itu sebenarnya sumber energi kimia sebenarnya, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Bagaimana dengan energi cahaya? Nah, energi cahaya ini sumbernya yang terbesar dari matahari ya. Nah, matahari itu merupakan salah satu sumber energi cahaya, bahkan yang terbesar, ya kan? Energi cahaya dapat diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Ya, misalnya api dan lampu ya, selain matahari ya. Oke. Nah, kita bahas energi cahaya nih. Energi ini sebenarnya bukan energi cahaya, tapi ini lebih ke perubahan bentuk energi ya. Ini salah nih judulnya. Harusnya perubahan bentuk energi. Ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan ya. Namun energi itu bisa kita ubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Coba nih Ibu ganti deh. Ini bukan energi cahaya tapi perubahan bentuk energi harusnya. Sebentar ya. Oke, sudah ya. Energi tidak dapat tadi udah ya. Sekarang kita masuk ke beberapa bentuk perubahan energi. Nah, pertama ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya apa tuh? Misalkan setrika listrik. Di dalam setrika itu terdapat kawat-kawat penghantar yang mempunyai tahanan yang besar, gitu ya. Jadi dia mengalirkan arus listriknya. Jika dilalui arus listrik, kawat penghantar itu akan menjadi panas. Nah, alat-alat lain yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas apa aja, ayo? Ya, ada kompor listrik, ada solder, ya, terus ada oven, dan sebagainya. Yang kedua, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya apa nih? Kipas angin ya. Kipas angin saat dihubungkan ke sumber listrik, listriknya akan diubah menjadi magnet listrik yang dapat memutar baling-baling kipas angin. Gitu prosesnya. Terus alat-alat lain yang dapat memanfaatkan perubahan energi listrik apa aja? Menjadi gerak ya. Apalagi? Nah, seperti apa? Mesin cuci, blender, mesin jahit gitu ya, mixer yang ada di rumah kalian dan sebagainya. Itu contohnya ya. Terus yang ketiga apa? Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, perubahan energi tersebut antara lain contohnya apa? Pada televisi ya kan, radio, tape, recorder, bel listrik, dan klakson mobil. Kalau pada TV, apakah hanya bunyi aja yang dihasilkan? Enggak juga. Gambarnya ya kan, berarti apa tuh? Cahaya, ya kan? Jadi kalau pada televisi, listrik yang kita colokkan itu, sumber listriknya digunakan untuk mengubah si TV tadi untuk bisa menghasilkan cahaya dan suara, gitu ya, bunyi, gitu. Oke, nah selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya udah tahu ya, kayak lampu ya. Lampunya lampu apa aja? Lampu neon, lampu lalu lintas gitu ya, proyektor gitu kan. Nah, televisi kan cahaya sebenarnya itu ya. Nah, gitu. Nah, itu saja ya penjelasan dari Bu Nindi ya. Karena
Pembahasannya juga pernah kita bahas sebelumnya, jadi Ibu hanya membahas secara sekilas saja. Mudah-mudahan kalian mengingat lagi ya materi yang kemarin, yang dulu semester 1 pernah kita pelajari. Oke, sekian dari Bu Nindi, silakan kalian pelajari. Tidak ada tugas ya, karena kemarin kan Ibu udah kasih tuh pranya, apa sih, latihan soal sebelum materi ini. Nanti akan Ibu berikan minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.